Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Nisa. Di sini hari ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kita udah sangat familiar dengan materi ini. Kalau di SMP kita belajar sistem persamaan linear ini tetapi hanya 2 variabel saja. Nah, kalau sekarang karena 3 variabel, maka variabelnya ada 3, X, Y, dan Z seperti itu. Nah, variabelnya harus saling terkait. Kalau di sini X, Y, Z, selanjutnya juga harus X, Y, Z gitu ya. Kemudian variabel yang sama memiliki nilai yang sama sebagai penyelesaian setiap persamaan pada sistem tersebut. Jadi kalau X-nya di sini akan bernilai 2, di sini juga akan 2, di sini juga akan bernilai 2. Seperti itu, akan selalu sama. Nah, karena sistem persamaan linear, maka berderajat 1. Nah, berarti pangkat variabelnya itu adalah 1. Seperti itu ya. Nah, untuk penyelesaiannya sama seperti waktu SMP, ada 3 cara. Yang pertama metode substitusi, yang kedua metode eliminasi, dan metode gabungan. Seperti itu ya. Kemudian kita akan membahas contoh soal. Ya, kita akan membahas latihan siswa halaman 32. Nah, di sini kita akan menyelesaikan suatu SPLTV dengan menggunakan ketiga cara. Ya, kita coba ketiga cara. Nanti kita akan cek lebih efisien dan efektif yang manakah metode ini, gitu ya. Nah, untuk cara yang pertama kita akan menggunakan metode eliminasi. Jika menggunakan metode eliminasi, ambil 2 persamaan. Semisal persamaan 1 dan 2. Nah, untuk persamaan 1 kita tulis dulu 2x min y plus 2z sama dengan 8. Kemudian yang persamaan 2, x plus 2y min z sama dengan min 1. Nah, kemudian kita akan mengeliminasi X. Nah, karena X-nya di sini 2 koefisiennya. Nah, kalau X sendiri gini kan berarti dia koefisiennya 1. Kemudian kita kalikan silang. Yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2 gitu ya. Karena 2-nya di atas, berarti yang dikali 2 yang bawah. Seperti itu. Tinggal dikalikan, semuanya ini dikalikan 1. Berarti tetap ya, 2X min Y plus 2Z sama dengan 8. Nah, yang bawah kita kalikan 2. Berarti 2x plus 4y kemudian min 2z sama dengan min 2. Karena akan menghilangkan x sama-sama positif, berarti tinggal dikurang saja. 2x dikurangi 2x habis. Min y, min 4y, berarti hasilnya min 5y. 2z min ketemu min, berarti plus, berarti 2 tambah 2, 4z. Nah, sama dengan 8 min, berarti plus, 8 tambah 2, 10 gitu. Nah, kita mendapatkan persamaan baru, ini persamaan ke-4. Nah, kalau sudah persamaan 1 dan 2, kita ambil persamaan yang lain. Misalnya persamaan 2 dan 3. Ya, untuk mengambil persamaannya terserah yang mana aja. X plus 2Y min Z sama dengan min 1. Yang satunya X plus Y Z sama dengan 1. Nah, tadi kan ini menghilangkan X, berarti di sini juga akan menghilangkan X. Karena koefisiennya sudah sama, berarti tinggal kurang aja. Tinggal dikurangi aja. Berarti tinggal 2Y dikurangi Y sama dengan Y. Kemudian min Z berarti hutang 1, hutangnya ada 2. Sama dengan min 1 berarti min 2. Nah, kita mendapatkan persamaan yang ke-5 gitu. Nah, karena ini Y dan Z, nah berarti kita ambil persamaan 4 dan 5. Ya. Nah, kita tulis min 5Y plus 4Z sama dengan 10. Yang satunya Y min 2Z sama dengan min 2. Nah, kemudian mau menghilangkan apa? Menghilangkan Y boleh. Berarti yang atas ini kan Y sama dengan 1. Berarti
Ini koefisiennya 5, di sini 1. Tinggal dikali silang aja. Yang atas dikali 1, yang bawah dikali 5 gitu ya. Berarti yang atas tetap min 5Y plus 4Z sama dengan 10. Nah, selanjutnya 5Y min 10Z sama dengan min 10. Nah, karena ini tandanya berbeda, ini negatif, ini positif, berarti kita tidak bisa mengurangi. Kita harus menjumlahkan kedua persamaan ini. Nah, berarti ini hilang, 4Z tambah min 10Z, hasilnya adalah min 6Z. Sama dengan 10 ditambah min 10, berarti hasilnya 0. Nah, min 6-nya kita pindah ruas. Karena di sini perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Nah, 0 dibagi 6 hasilnya adalah 0 gitu. Nah, Z-nya sudah ketemu, Z sama dengan 0. Untuk selanjutnya kita ambil lagi persamaan 4 dan 5. Karena metode eliminasi ya kita harus mengeliminasinya terus-menerus gitu ya. Kita ambil persamaan 4 dan 5. Gitu. Nah, kita tulis lagi min 5Y plus 4Z sama dengan 10. Nah, satunya Y min 2Z sama dengan min 2. Nah, karena ini sudah menghilangkan Y, berarti di sini kita akan menghilangkan Z. Berarti yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2. Loh, Bu, kenapa kok yang atas nggak dikalikan 2, yang bawah dikalikan 4? Nah, 2 kan bisa menuju ke 4 atau bisa dikalikan dengan suatu angka dan hasilnya 4. Jadi nggak usah besar-besar. Nanti biar penghitungannya juga nggak banyak-banyak. Kemudian tinggal kita hitung min 5Y plus 4Z sama dengan 10. Kemudian 2Y min 4Z sama dengan min 4. Min 4. Nah, karena tandanya berbeda, kalau tandanya berbeda ingat ditambah. Nah, min 5 ditambah 2 berarti hasilnya min 3Y. 10 ditambah min 4 hasilnya 6. Berarti Y sama dengan 6 dibagi min 3. Berarti hasilnya adalah min 2. Gitu. Y-nya sudah ketemu. Gitu ya. Untuk selanjutnya tinggal X-nya. Nah, untuk X karena ini eliminasi, kita harus mengeliminasi lagi. Nah, jika kita pakai metode gabungan, karena kita sudah punya Z dan Y, kita tinggal ambil aja salah satu persamaan, kemudian Z-nya diganti 0, Y-nya diganti min 2, gitu ya. Nah, karena kita pakai metode eliminasi, berarti kita harus mengeliminasi lagi persamaan 2 dan 3, misal. Gitu. Dan seterusnya, gitu ya. Dilanjutkan sendiri, dicoba. Nah, nanti akan ketemu HP-nya adalah X-nya ketemu 3, Y-nya tadi min 2, dan Z-nya sama dengan 0, gitu ya. Nah, kalau metode substitusi, nah, kita ambil satu persamaan. Misalnya, kita ambil yang gampang-gampang aja, yang koefisiennya 1. Kita ambil persamaan 3 gini ya. Persamaan 3. Nah, persamaan 3 kan bentuknya X plus Y plus Z sama dengan 1. Nah, kita ubah. Karena substitusi kita harus membuat X sama dengan, atau Y sama dengan, atau Z sama dengan. Terserah pilih yang mana. Nah, karena X sama dengan berarti Y dan Z-nya harus pindah ruas. Berarti min Y, min Z sama dengan ditambah 1. Gitu ya. Nah, kita punya persamaan ke-4. Karena sudah, kita harus substitusi persamaan 4 ke persamaan 1. Nah, berarti persamaan 1 di sini X-nya diganti dengan ini.
Nah, gitu ya. Berarti 2 dikalikan min Y min Z plus 1 dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan 8. Kita kalikan seperti ini. 2 kali min Y min 2Y, kemudian min 2Z plus 2 min Y plus 2Z sama dengan 8. Kita gabung-gabung min 2Y min Y berarti min 3Y. Min 2Z plus 2Z habis ya 0. Kemudian ini kita pindah ke sana. 8 dikurangi 2. Berarti min 3Y sama dengan 6. Berarti Y-nya sama dengan 6 dibagi min 3 sama dengan min 2. Gitu ya. Nah, hasilnya sama kan? Tadi Y-nya juga ketemu min 2. Nah, setelah itu kalau sudah substitusi persamaan 4 ke persamaan 1, kita coba substitusi persamaan 4 ke 2. Nah, tadi kan ke 1, sekarang ke 2. X yang kita ganti min Y min Z plus 1 ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan min 1 gitu ya. Nah, digabung min Y plus 2Y hasilnya Y. Kemudian min Z berarti min 2Z. Sama dengan, ini kan pindah ke sana min 1, min 1, min 1, min 2. Karena kita sudah punya Y, nah kita substitusikan saja Y-nya. Berarti Y-nya min 2 min 2Z sama dengan min 2. Berarti min 2Z. Min 2 pindah ruas jadi plus 2. Min 2 plus 2 hasilnya 0. Berarti Z sama dengan 0 per min 2. Hasilnya adalah 0. Nah, sama kan Z dan Y-nya. Nah, kalau sudah, karena metode substitusi, kita ambil salah satu aja. Kalau yang gampang, persamaan 3. Kita ambil X ditambah Y ditambah Z sama dengan min 1. Gitu ya. Kan yang belum ketemu X-nya, berarti X-nya di sini tetap, Y-nya diganti min 2, Z-nya diganti 0. Min 1. Nah, berarti X sama dengan min 2 kita pindah sana, berarti jadi plus 2 gitu ya. Oh, ini 1 ya, sorry. 1. Nah, berarti di sini 1 ditambah 2. Hasilnya sama dengan 3. Nah, sama kan? Nah, berarti HP-nya juga sama. Sama dengan 3, min 2, 0. Gitu ya. Nah, untuk metode campuran atau gabungan sama kayak yang tadi, seperti ini. Kalau sudah dieliminasi tinggal disubstitusikan ke salah satu persamaan gitu ya. Langsung saja. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas soal cerita. Nah, di sini ada soal cerita, biasanya kan agak kesulitan untuk membuat soal cerita ke dalam persamaannya itu gimana. Nah, gitu ya. Nah, di sini kita misalkan X adalah banyak permen yang dipunyai Xan. Yang satunya Y punyanya Yoga dan Z punyanya Zaid. Nah, untuk kalimat pertama, permen Yoga. Nah, kita berarti tulis Y sama dengan 1 buah lebih banyak dari permen Zaid. Berarti 1 ditambah Z. Nah, kita dapat persamaan pertama nih. Nah, yang kedua, 21 permen. Nah, kita tulis 21. Jika dicampurkan, kalau dicampurkan kan pertama, dengan seluruh permen Xan dan Zaid, Xan kan X, berarti seluruh permennya Xan dan Zaid adalah sama dengan 4 kali permen Yoga, berarti 4Y. Nah, kita sudah punya persamaan yang kedua. Nah, yang terakhir, 3 kali permen Xan, berarti 3X, ditambah 3 permen,
Nah, berarti 3X ditambah 3 sama dengan jumlah permen yoga dan Zaid. Y plus Z. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan yang ketiga. Gitu ya. Pelan-pelan aja kalau memodelkannya. Nah, kalau sudah, kita terserah boleh pakai metode apapun. Kalau Bu Nisa di sini kita coba substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 karena di sini sudah Y sama dengan lebih mudah. Berarti 21 ditambah X ditambah Z sama dengan 4Y. Y-nya kita ganti dengan persamaan 1. 1 tambah Z. Berarti 21 tambah X tambah Z sama dengan dikalikan 1 per 1 4 tambah 4Z. Gitu ya. Kemudian dijadikan 1. Yang punya variabel dipindah ke sini. X plus Z berarti 4Z-nya pindah jadi min 4Z sama dengan 4 dikurangi 21. Berarti X min 3Z sama dengan min 17. Ini persamaan ke-4. Gitu ya. Kemudian kita substitusi lagi. Substitusi persamaan 1 ke 3. Gitu. Berarti caranya sama. 3X plus 3, Y-nya kita ganti 1 plus Z ditambah Z dari sini. Berarti yang punya variabel kita pindah ke sini, min Z. Min Z sama dengan 1 min 3. Berarti 3X min 2Z sama dengan min 2. Kita punya persamaan ke-5. Nah, karena di sini XZ, di sini juga XZ, ya berarti kita tinggal eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Gitu. X min 3 sama dengan min 17. Yang satunya 3X min 2Z sama dengan min 2. Nah, mau menghilangkan apa? Kalau mau menghilangkan X, karena di sini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 3, berarti yang atas dikali 3, yang bawah dikali 1. Berarti 3X min 9Z sama dengan 17 kali 3, itu hasilnya min 51. Yang bawah tinggal dikali 1. 3X min 2Z sama dengan min 2. Nah, karena ini positif, sama-sama positif, berarti tinggal dikurang. Min 9, min 2, berarti kayak min 9 ditambah 2. Berarti min 7Z. Sama dengan min 51, min, berarti plus. Berarti 51 dikurangi 2 berapa? 49. Berarti min 49. Berarti Z sama dengan min 49 dibagi min 7 sama dengan 7. Nah, Z-nya sudah ketemu. Kemudian kalau Z-nya sudah ketemu, kita bisa substitusi ke salah satu ini. Gitu. Nah, saya coba masukkan nilai Z-nya tadi kan ketemu 7. Nah, kita masukkan ke persamaan 4. Ya. X min 3 kali 7 sama dengan min 17. Berarti X min 21 sama dengan min 17. Berarti X-nya sama dengan min 17 tambah 21. X sama dengan 4. Nah, ketemu X-nya. Kalau sudah, berarti tinggal dimasukkan aja ke persamaan 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, terserah. Karena lebih gampang, kita masukkan ke persamaan 1 saja. Untuk Z-nya kan sudah ada nih. 1 tambah Z. Nah, berarti 1 ditambah 4. Hasilnya sama dengan 5. Nah, Y-nya sudah ketemu. Nah, pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya tadi adalah berapakah total jumlah? Nah, kalau total jumlah, berarti yang ditanyakan adalah X tambah Y tambah Z. Sama dengan X-nya 4, Y-nya 5, Z-nya 7. Berarti totalnya adalah 19. Jangan lupa, kalau soal cerita, harus dikasih kesimpulan. Jadi, total jumlah permen mereka
adalah 9. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi harus diingat, harus ada kesimpulan akhir gitu ya. Nah, kalau sudah berdasarkan penjelasan di atas, kalau nemu soal tanpa ada perintah menggunakan suatu metode tertentu, gunakan metode yang paling kamu pahami dan yang paling mudah gitu ya. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan silakan japri ke saya atau komen di bawah ini juga boleh. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.